Pembelajaran terpadu. Latar belakang pembelajaran terpadu. Pendekatan pembelajaran terpadu dinilai sesuai untuk digunakan pada anak-anak usia TK karena karakteristik anak usia TK adalah senang bermain dan dengan bermain mereka belajar. Dengan pembelajaran terpadu, anak-anak diajak untuk bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak. A. Karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak. Pembelajaran di TK menekankan pada pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan anak. Perkembangan lebih banyak memberi kesempatan kepada anak untuk belajar melalui pengalaman yang nyata, melalui kegiatan eksplorasi, serta kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi anak. B. Prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak. Yang pertama, proses interaksi. Proses interaksi harus terjadi pada saat anak belajar dalam suatu lingkungan belajar tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, karakteristik bersifat aktif, yaitu berbagai eksplorasi dalam kegiatan bermain. Maka, proses pembelajaran ditekankan pada aktivitas anak dalam bentuk belajar sambil bermain. Yang ketiga, integrasi pengembangan potensi, yaitu potensi di bidang fisik motorik, inteligensi, sosial emosional, dan bahasa, serta komunikasi, sehingga menjadi kemampuan yang secara aktual dimiliki anak. Yang keempat, penyelenggaraan pembelajaran bagi anak usia dini harus memberikan rasa aman dan nyaman. Yang kelima, sesuai dengan sifat perkembangan secara terpadu. Yang keenam, proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan terjadi apabila anak secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur pendidik. Yang ketujuh, program belajar. Program belajar dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu sistem yang dapat menciptakan kondisi yang menggugah dan memberi kemudahan bagi anak untuk belajar sambil bermain. Karakteristik perkembangan anak usia di taman kanak-kanak. A. Ciri-ciri perkembangan anak usia di taman kanak-kanak. Yang pertama, perkembangan fisik anak ditandai dengan keaktifan anak untuk melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, perkembangan bahasa. Anak memahami pembicaraan orang tua dan mampu mengungkapkan pikirannya. Yang ketiga, perkembangan kognitif, daya pikir anak ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya. B. Kemampuan dasar anak taman kanak-kanak. Kemampuan dasar anak TK terdiri dari 1. Kemampuan kognitif, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak agar dapat mengelola perolehan belajarnya dan memecahkan masalah, membantu anak mengembangkan kemampuan logika matematikanya serta pengetahuan akan ruang dan waktu. Yang kedua, kemampuan sosial emosional anak TK. Pengembangan sosial emosional anak dapat dikembangkan dengan mengajak anak untuk mengenal diri dan lingkungannya. 3. Kemampuan nilai moral agama anak TK. Kemampuan mengenal nilai dan moral agama bertujuan agar anak TK dapat mengenal penerapan tata cara beribadah atau berdoa sesuai agamanya dan membiasakan mereka untuk hidup sesuai aturan agama, tentunya sesuai dengan tingkat pemahaman anak TK. Kemampuan fisik motorik anak TK bertujuan untuk memperkenalkan serta melatih gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola dan mengontrol gerakan tubuh dan koordinasinya. 5. Kemampuan bahasa anak TK. Agar anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana, secara tepat, anak mampu berkomunikasi secara efektif dan membangkitkan minat untuk dapat berbahasa Indonesia. Yang keenam, kemampuan seni anak TK. Seni bertujuan agar dapat menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasi anak itu sendiri tanpa dipaksa, mengembangkan kepekaan dan menghargai hasil seni. C. Kecerdasan jamak multiple intelligence. 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis. 2. Kecerdasan logika matematika adalah kecerdasan dalam hal angka dan logika.
melibatkan keterampilan mengelola angka dan atau memahir menggunakan logika atau akal sehat. 3. Kecerdasan fisik, kinestik jasmani. Mempunyai kecerdasan fisik adalah anak-anak yang sering tak dapat diam atau sedang duduk makan, dan biasanya anak cerdas di bidang ini adalah anak yang sering senang bermain di luar. 4. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial membangun dengan balo-balo Lego atau meramun untuk menghasilkan sesuatu seperti mesin atau bentuk bangunan yang indah. 5. Kecerdasan interpersonal. Memahami dirinya sendiri, apa kelemahan dan kekurangannya. Yang keenam, kecerdasan interpersonal antar pribadi. Berpikir lewat berkomunikasi dengan cara orang lain. Anak berbakat di bidang ini dapat memahami orang lain. 7. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musik, senang bernyanyi, bersenandung, atau bersiul seorang diri jika mendengar irama musik. Anak yang berbakat di bidang ini akan menggerak-gerakkan tubuhnya, mengikuti irama dan ikut bernyanyi. 8. Kecerdasan naturalis. Anak yang punya keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies, flora atau fauna, serta kepekaan terhadap fenomena alam. 9. Kecerdasan eksistensialis. Kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam hubungan dan jangkauan kosmos terjauh yang tak terhingga besarnya atau kecilnya. 2. Konsep dasar pembelajaran terpadu. Hakikat pembelajaran terpadu. A. Pengertian pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam semua bidang pengembangan, meliputi aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, moral, dan nilai-nilai agama, fisik motorik, dan seni. Terdapat beberapa karakteristik yang perlu Anda pahami dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada anak, student center. Sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, direct experience, memberikan pengalaman langsung kepada anak. Dengan pengalaman langsung ini, anak dihadapkan pada suatu yang nyata, konkret, sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pembelajaran terpadu yang bersifat luas, fleksibel, memilih tema apa saja yang dekat dengan dunia anak dan mengembangkannya dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, hasil pembelajaran. Agar setiap aspek pengembangan dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, hendaknya anak diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Oke, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama, tema. Yang kedua, informasi. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan. Yang keempat, menyediakan kesempatan bermain. Yang kelima, menghargai perbedaan individual. D. Landasan pembelajaran terpadu dibagi menjadi 3. Yang pertama, landasan filosofis yang berfungsi melandasi semua aspek lainnya. Yang kedua, landasan psikologis berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis teori belajar. Yang ketiga, landasan praktis berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran. Saat pembelajaran terpadu, yang pertama, memungkinkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, meningkatkan perkembangan konsep yang dimiliki anak. Mereka juga dapat lebih mudah untuk menghubungkan dan menerapkan hal-hal yang mereka pelajari dalam kegiatan yang lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan teman dan lingkungan. Kegiatan belajar 2. Model-model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu di taman kanak-kanak. Yang pertama, model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba mulai dengan menentukan tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema, dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan bidang pengembangan. Kedua, model keterkaitan kognitif. Model keterkaitan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan
untuk menghubungkan suatu konsep dengan konsep lain. Yang ketiga, model keterpaduan. Pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang pengembangan, cara menggabungkan bidang pengembangan dengan cara meletakkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan konsep.